guys, kenalin nama aku Sarah. Pada kali ini aku ingin membahas mengenai tips-tips sukses mengenai interview untuk fresh graduate khususnya ataupun para professional worker yang sedang lagi gencar-gencarnya nih, lagi ikut-ikutan interview atau lagi mencari pekerjaan baru kembali. Dan aku di sini akan membahas pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering dikeluarin ataupun sering ditanyain oleh para HRD. Oke guys, jadi di sini aku akan breakdown satu persatu ya pertanyaan-pertanyaan yang sering banget dilontarkan oleh HRD ketika lagi menginterview para kandidatnya. Pertanyaan pertama tuh adalah pasti satu, perkenalkan diri kamu. Coba perkenalkan diri kamu secara singkat. Nah, oke. Aku punya tips nih di pertanyaan yang mencoba untuk memperkenalkan diri ini kepada HRD. Usahakan kalian perkenalkan diri kalian sebaik mungkin. Ibaratnya kalau lagi jualan nih, kamu lagi mempromosikan barang kamu di hadapan customer agar customer itu berminat untuk beli ataupun melakukan pembayaran kepada kamu untuk membeli barang kamu itu. Sama halnya dengan tips untuk memperkenalkan diri kepada HRD. Kuncinya adalah kamu bisa mempromosikan diri kamu dengan baik di hadapan HRD tanpa bahasa yang berbelit-belit, tanpa mungkin kesombongan diri, tanpa mungkin melebih-lebihkan hal-hal yang ada, tapi tetap kamu bisa mencuri hati dari si HRD tersebut. Nah, di sini kamu bisa banget nih untuk menjabarkan beberapa poin-poin penting yang kamu bisa lontarkan ketika kamu ditanya mengenai ceritakan tentang pengalaman diri kamu. Pertama, kamu harus memberitahu identitas diri kamu gitu, seperti nama kamu, umur kamu berapa, dan kemudian juga kamu bisa menjelaskan tentang background pendidikan kamu berkuliah di mana, jurusan apa, dan sebagainya. Nah, di sini untuk para fresh graduate yang belum mempunyai pengalaman kerja atau mungkin yang baru pertama kali bekerja, kalian juga bisa menjabarkan mengenai pengalaman kalian yang pernah kalian dapatkan gitu, baik itu pengalaman berorganisasi di kampus ataupun di luar kampus. Ataupun juga mungkin kalian nih para mahasiswa yang akan lulus sebentar lagi nih, kalian juga mungkin kalian pernah magang di sebuah perusahaan. Nah, kalian boleh jabarin secara detail. Pokoknya segala hal yang mungkin berpotensi untuk menunjang profil diri kalian di depan HRD, kalian bisa membagikan itu semua. Dan mungkin juga untuk para professional worker, kalian bisa menjabarkan pengalaman kerja kalian di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kalian bisa banget untuk mempelajari tentang profil perusahaan. Biasanya nih HRD sering banget nanya, apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Fungsinya HRD menanyakan itu adalah gunanya apakah nih calon kandidat itu tahu mengenai perusahaan yang akan dia apply itu seperti apa gitu. Yang akan mereka masuki nantinya tuh mereka apakah tahu atau mungkin sekedar asal apply aja gitu. Jadi penting banget nih kalian untuk kalian kepo mengenai perusahaan yang kalian sedang lamar pada saat itu gitu. Kalian banyak banget nih bisa mencari informasi melalui berbagai macam hal apapun. Bisa melalui websitenya mereka, kalian bisa pelajari dari profil perusahaan, mungkin backgroundnya seperti apa, kemudian juga bidang yang digeluti itu apa, kemudian juga mungkin jumlah karyawan, tanggal berdirinya, kemudian juga mungkin kalian bisa spesifik ke dalam pekerjaan kalian yang sedang kalian lamar pada saat itu. Kalian harus paham mengenai job description atau job kualifikasi yang dibutuhkan pada saat itu. Gunanya apa? Agar ketika HRD bertanya, kalian itu enggak tiba-tiba ngeblank atau mungkin kalian tidak mengetahui informasi apapun terkait perusahaan itu. Jadi ingat ya, sekali lagi kalian mesti mempelajari tentang perusahaan yang akan kalian lamar ataupun job yang akan kalian apply pada saat itu. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, HRD itu sering banget bertanya tentang apa kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Nah, ini agak susah gampang dalam menjawabnya, karena ini merupakan sebuah jebakan juga sih kalau kita sampai salah menjawab atau mungkin kita malah menjelek-jelekan diri kita di depan HRD. Nah, kuncinya seperti apa? Oke, kalian di sini harus jujur.
Jujur di sini kalian jangan melebih-lebihkan mungkin hal-hal yang tidak ada dalam diri kalian gitu. Mungkin tujuannya agar terlihat keren atau mungkin terlihat profil Anda bagus di depan para HRD, tidak sama sekali. Intinya just be yourself. Jangan jadi orang lain ketika kalian sedang diinterview oleh HRD. Untuk kelebihan yang di dalam diri Anda, kalian bisa mengungkapkan hal-hal apapun yang mungkin kalian rasa itu menjadi kelebihan Anda. Misalnya Anda orang yang on time, kemudian juga orang yang rajin, kemudian juga mungkin kalian juga pede, atau mungkin orang yang aktif di dalam berorganisasi ataupun dalam bersosialisasi. Kalian bisa bagikan itu semua kepada HRD. Dan juga untuk kekurangan diri, tipsnya adalah kalian juga jawab secara jujur, tapi gunakan kekurangan ini adalah sebagai kelebihan gitu. Kalian bisa jawab kekurangan diri kalian, tapi kalian juga bisa bagikan solusinya gitu untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam diri kalian. Misalnya seperti ini, untuk para fresh graduate nih, misalnya kan belum punya banyak banget nih pengalaman kerja. Nah, kalian bisa banget nih menjabarkan kekurangan diri kalian adalah saya belum mempunyai banyak pengalaman gitu. Tapi ketika saya merasa saya belum memiliki banyak pengalaman, saya akhir-akhir ini sering banget nih mengikuti seminar atau mungkin saya ikut kursus yang gunanya apa? Gunanya untuk menambah potensi yang ada dalam diri saya, untuk lebih menggali skill atau mungkin mencari potensi yang mungkin saya belum kenali sebelumnya, yang tentunya berguna untuk saya ke depannya ketika melamar di sebuah perusahaan. Nah, kalian tentunya bisa ngasih kekurangan dan juga ngasih solusi untuk kalian bisa mengatasi kekurangan tersebut. Jadi, kalian nggak terkesannya minus banget nih di depan mata para HRD. Intinya just be yourself. Jangan jadi orang lain ketika kalian sedang diinterview oleh HRD. Kalian bisa mengungkapkan hal-hal apapun yang mungkin kalian rasa itu menjadi kelebihan Anda. Misalnya Anda orang yang on time, kemudian juga orang yang rajin, kemudian juga mungkin kalian juga pede, atau mungkin orang yang aktif di dalam berorganisasi. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai kenapa sih kami harus menerima Anda di perusahaan ini? Biasanya ini para HRD ini ingin mengetahui gitu seberapa besarnya keinginan calon kandidat ini untuk bergabung dengan perusahaan kami gitu. Seberapa seriusnya orang tersebut ingin bergabung atau mungkin ingin bekerja di perusahaan kami. Dan tentunya kunci jawabannya adalah kalian harus menjabarkan mengenai skills ataupun experience kalian yang bisa menjadi daya tarik untuk HRD merekrut kalian. Nah, misalnya di sini nih ya, untuk skill, kalian mungkin menguasai software-software tertentu, misal kalian menguasai software grafis untuk desain, kemudian juga mungkin kalian juga bisa memberitahu gitu mengenai skill-skill kalian dalam public speaking. Kalian mungkin bisa mengikuti organisasi ketika waktu di kampus yang bisa menjadi daya tarik ketika kalian bisa menerapkannya di dalam lingkungan kerja, ataupun juga pengalaman-pengalaman ketika kalian magang, part-time, apapun itu di kampus juga kalian bisa masukkan semua ke dalam pertanyaan ini gitu. Jadinya tuh HRD paham gitu, oh saya tuh harus mengikut anak ini karena anak ini tuh mempunyai skill dan experience tuh yang fit in dengan kualifikasi yang kami butuhkan atau yang kami cari pada saat ini. Dan yang terakhir nih, tips selanjutnya yang gak kalah penting, kalian adalah tetap menjaga kontak mata Anda dengan HRD gitu. Maksudnya di sini adalah kalian jangan sampai nih ketika kalian menjawab pertanyaan dari HRD, mata kalian tuh nggak intens mengarah kepada lawan bicara kalian, atau malah mungkin kalian melihat ke kanan, ke kiri, ke bawah dan sebagainya. Itu akan menunjukkan bahwa kalian tuh sedang dalam tahap yang gelisah, atau mungkin kalian sedang berbohong ketika kalian menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi pastikan mata kalian tetap selalu tertuju pada lawan bicara kalian, dan tentunya jaga attitude kalian selama mengikuti interview, mulai dari sebelum masuk ke dalam ruangan ataupun sesudah mengakhirinya. Kalian tetap harus mengeluarkan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang ramah, tutur kata yang baik, dan juga jangan lupakan salam sebelum dan ketika mengakhiri interview, agar HRD itu dapat memiliki kesan yang baik terhadap para kandidatnya yang sedang diinterview pada saat itu. Nah guys, gimana
tips-tipsnya semoga membantu kalian ya dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan interview dari HRD. Kuncinya adalah tetap selalu fokus dan nggak boleh grogi ketika kalian menghadapi interview. Anggap aja ini lagi dalam tahap pengenalan aja. Jadi kalian bisa membawa diri kalian lebih rileks, lebih tenang, sehingga setiap pertanyaan bisa kamu jawab dengan lebih baik. Dan tentunya jangan lupa berdoa ya ketika kalian sedang menghadapi interview. Semoga kalian tetap dilancarkan dalam setiap proses-proses yang kalian ikuti. Tetap semangat! Bye!